wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niam Sadat sebagai Ketua Kelompok Instrumentasi Sensor Berat. Saya Maharani Citra Priyansi. Saya Rosala Putri. Saya Ade Pranata. Di sini kami akan memaparkan hasil instrumentasi sensor berat HX711. Rangkuman tugas besar instrumen pada sensor kami yaitu sensor berat HX711. Dalam alat instrumen yang kami buat menggunakan sensor berat HX711 dan timbangan digital mendapatkan hasil yaitu yang pertama, didapatkannya hasil dari data kalibrasi Y sama dengan 3.0674X ditambah 27.644 dengan R pangkat 2 sama dengan 0.9952. Yang kedua, didapatkannya hasil dari data validasi Y sama dengan 0.9995X dengan R pangkat 2 sama dengan 0.9992. Selanjutnya yang ketiga, untuk keakurasian dan ketidakakurasian didapatkannya hasil akurasi sebesar 98.91% dan ketidakakurasiannya yaitu 1,08%. Setelah itu yang keempat, hasil dari data respon dan kecepatan alat ukur yaitu untuk kecepatan per detik 1.6525 detik dengan respon sistem yaitu 12.65 second. Yang terakhir yang kelima, untuk data kestabilitasan alat ukur mendapatkan hasil reliabilitas yaitu sebesar 0.99998 dengan tingkat kestabilan yang kadang tidak merata pada setiap rujukannya. Berikut ini adalah rangkaian dari sensor berat yang kami rangkai. Komponen utama di sini yaitu adalah Arduino Uno, lalu ada eMMC, ada RTC dan LCD I2C. Dan ini HX711 dengan load cell-nya. Di sini juga ada breadboard dan kabel-kabel jumper. HX711 merupakan modul penguat sinyal, amplifier, dan konverter analog ke digital atau ADC yang banyak digunakan untuk membaca dari data load cell atau sensor berat. Modul ini dirancang untuk bekerja dengan sensor strain gauge yang biasa digunakan untuk mengukur berat ataupun gaya. Ada beberapa fungsi utama dari HX711. Yang pertama yaitu sebagai penguatan sinyal. Load cell menghasilkan sinyal analog yang sangat kecil atau microvolt sehingga memerlukan penguat sinyal HX711 untuk meningkatkan sinyal agar dapat diproses lebih lanjut. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu sebagai konversi analog ke digital atau ADC. HX711 mengubah sinyal analog dari load cell menjadi data digital yang dibaca oleh mikrokontroler seperti Arduino ataupun Raspberry Pi. Ada beberapa fitur utama dari HX711. Yang pertama yaitu beresolusi tinggi. Resolusinya bisa mencapai hingga 24 bit, memungkinkan pembacaan berat dengan presisi yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, memiliki dua saluran input. HX711 memiliki dua saluran A dan B. Saluran A memiliki penguatan yang dapat diatur hingga 64 kali atau 128 kali. Sedangkan saluran yang B memiliki penguatan tetap 32 kali. Kemudian, fitur yang ketiga yaitu sebagai komunikasi serial, menggunakan antarmuka dua kabel, clock dan data, sehingga sederhana untuk dihubungkan ke mikrokontroler. Jadi di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada sensor berat dan juga cara bagaimana merangkai komponen-komponen pada sensor beratnya. Di sini yang pertama ada kabel jumpernya.
Yang kedua ada LED, RTC, MNC, papan rangkaian, Arduino Uno. Setelah itu ada modul HX711 dan juga ada timbangan modul HX711. Selanjutnya yaitu kita mulai merangkai. Yang pertama yaitu kita taruh kabel jumper ke GND dan 5V. Dan A4 A5. Yang dimana gunanya itu untuk jadi patokan GND dan VCC dan A4 SDA dan A5 SCL. Untuk GND kita taruh ke bagian minus di breadboard atau papan rangkaian. Selanjutnya itu A4 A5 itu opsional di papan rangkaian yang pada intinya untuk jumper SDL dan SCA, SCL dan SDA. Selanjutnya yaitu ada pemasangan LCD I2C. Yang pertama yaitu GND dan VCC ke bagian sini. SDA dan SCL menyesuaikan jumper yang dari Arduino ke breadboard. Selanjutnya yaitu ada pemasangan RTC, yang dimana pin-pinnya masih sama dengan komponen-komponen atau alat-alat sebelumnya. Yang pertama yaitu ada GND dan VCC. Dan SCL SDA seperti sebelumnya menyesuaikan jumper yang dari Arduino ke breadboardnya. Selanjutnya yaitu ada FMC atau tempat penyimpan SD card. Di sini ada sedikit perbedaan pada pin CS, SCK, MOSI dan MISO-nya. Sedangkan GND dan VCC-nya masih sama pada sebelumnya. Itu yang CS ke 13, SCK ke 13, MOSI ke 11, MISO ke 12. Dan yang CS itu ke pin 4. Selanjutnya yaitu pada
sensor atau modul HX77 yang kalau cell masih sama, ada GND dan VCC yang akan ditaruh di ground dan positif, dan perbedaannya di sini hanya ada di DT atau dot dan SCK. Untuk DT sendiri itu ke pin 3 dan 2 itu ke SCK. SCK ke pin 2. Untuk GND dan VCC-nya tetap masih sama seperti yang sebelumnya, tetap ke ground dan ke positif. Setelah rangkaian berhasil dirangkai dengan benar, kita akan memasukkan kode sintak di aplikasi Arduino Uno. Untuk DT dimasukkan pada pin 3 Arduino Uno. Dan untuk SCK dimasukkan kepada pin 2 Arduino Uno. Di sini ada kalibrator faktor, yaitu untuk faktor kalibrasi menggunakan angka, mungkin perlu disesuaikan. Di sini ada variabel untuk menyimpan nilai pembaca dari load cell. Di sini juga ada nilai untuk menghitung dari load cell. Nah, di sini ada LCD backlight untuk menyalakan lampu latar belakang LCD. Ada set posisi kursor LCD pada baris 0 dan kolom 0. Dan di sini ada untuk menampilkan teks kelompok 3 pada LCD. Set posisi kursor pada LCD 1 kolom 0. Di sini ada delay 2000 atau sama dengan 2 detik. Di sini terdapat nama kelompok, yaitu Niam Musadad, Maharani, Yosa, dan Ade Pranata. Di sini delaynya selama 1 detik. LCD clear ini untuk menghapus tampilan LCD. Nah, di sini ada kalibrasi faktor. Ini untuk mengatur faktor kalibrasi untuk load cell. Dan di sini mengatur agar beban awal menjadi 0. Ini long zero faktor untuk membaca rata-rata untuk mendapatkan 0. Nah, ini untuk SD card pin 4 delaynya sama 1 detik. Di sini ada RTC, memulai komunikasi dengan RTC, memeriksa RTC apakah berhasil di inisialisasi. Nah, di sini ada LCD set kursor. Jadi posisi kursor LCD pada baris 1 kolom 7. Di sini ada unit gate membaca nilai dari load cell dengan 5 pembaca rata-rata. Di sini ada unit lebih kurang 0. Jika nilai negatif, atur menjadi 0. Untuk kalibrasi unit menyimpan nilai pembaca load cell ke dalam kalibrasi. Ini untuk menghitung nilai NA berdasarkan rumus kalibrasi. Jadi ini adalah rumus kalibrasi.
Di sini terdapat juga untuk membulatkan nilai menjadi integer. Dan terdapat juga nilai tidak genap. Tambahkan 1. Terdapat di sini untuk menambahkan even value 1. Di sini menampilkan nilai genap pada LCD, menampilkan nilai pada serial monitor, nilainya 1 detik untuk menghapus tampilan LCD, set posisi kursor pada baris 1 kolom 1, set posisi kursor pada baris 1 kolom 0. Di sini LCD juga menampilkan beban, yaitu gram. Untuk ini LCD print gram, menampilkan gram di LCD. Kalibrasi faktor. Jika ada input serial, membaca karakter yang dikirim melalui serial. Jika karakter atau A tambahan 10 ke faktor kalibrasi. Jika karakter atau Z kurangi 10 dari faktor kalibrasi. Nah, RTC kegunaannya yaitu menampilkan jam, menit, detik, menampilkan jam ke serial monitor, menampilkan menit ke serial monitor, menampilkan detik ke serial monitor. Di sini terdapat juga SD open stack, pilih where, membuka pilih open stack pada SD card untuk ditulis. Di sini terdapat menulis nama hari pada menulis jam pada file, menulis menit, menulis detik, menulis berat, dan menutup file setelah menulis. Dan ini jika terjadi error pada sintak yang kita masukkan, maka akan keluar error opening open text pada tampilan pesan. Selanjutnya yaitu kita mulai merangkai. Yang pertama yaitu kita taruh kabel jumper ke GND dan 5V. Dan A4 A5 yang dimana gunanya itu untuk jadi patokan GND dan VCC, dan A4 SDA dan A5 SCL. Untuk GND kita taruh ke bagian minus di breadboard atau papan rangkaian. Selanjutnya itu A4 A5 itu opsional di papan rangkaian yang pada intinya untuk jumper SDL dan SCA, SCL dan SDA. Selanjutnya yaitu ada pemasangan LCD I2C. Yang pertama yaitu GND dan VCC ke bagian sini. SDA dan SCL menyesuaikan jumper yang dari Arduino ke breadboard.
Selanjutnya yaitu ada pemasangan RTC, yang dimana pin-pinnya masih sama dengan komponen-komponen atau alat-alat sebelumnya. Yang pertama yaitu ada GND dan VCC. Dan SCL SDA seperti sebelumnya, menyesuaikan jumper yang dari Arduino ke breadboardnya. Selanjutnya yaitu ada FMC atau tempat penyimpan SD card. Di sini ada sedikit perbedaan pada pin CS, SCK, MOSI dan MISO-nya. Sedangkan GND dan VCC-nya masih sama pada sebelumnya. Yaitu yang CS ke 13, SCK ke 13, MOSI ke 11, MISO ke 12. Dan yang CS itu ke pin 4. Berikut adalah aktivasi RTC, yang dimana jam menunjukkan waktu sebenarnya. Dan berikut ini adalah dimana keterangan RTC dan MMC berjalan dengan sempurna atau tidak ada kendala, yang dimana MMC bisa membaca berat yang ditimbang dan RTC bisa menampilkan Apa jam itu kalibrasi dan apa itu validasi? sebenarnya. Kalibrasi adalah langkah untuk menyesuaikan atau mengatur alat ukur agar memberikan hasil pengukuran yang akurat dan konsisten sesuai dengan standar atau nilai yang sudah diketahui. Dalam konteks HX711 dan timbangan digital, kalibrasi memastikan bahwa hasil pembacaan berat dari load cell sesuai dengan berat yang sebenarnya. Tujuan dari kalibrasi yang pertama yaitu untuk mengukur keakuratan, memastikan bahwa alat ukur memiliki hasil yang benar dan dapat dipercaya. Kemudian mengecek konsistensi atau menghindari variasi yang tidak diinginkan dalam pengukuran. Kalibrasi penting untuk mengurangi kesalahan. Setiap alat ukur memiliki toleransi atau kesalahan bawaan. Kalibrasi mengurangi kesalahan ini. Kemudian mempertahankan performa. Kalibrasi berkala memastikan alat tetap berfungsi optimal meskipun ada faktor yang dapat mempengaruhi performanya. Setiap keausan komponen atau perubahan lingkungan. Kalibrasi adalah langkah yang penting yang tidak hanya memastikan akurasi alat ukur tetapi juga membangun kepercayaan pada hasil pengukuran. Kemudian, apa itu validasi? Validasi adalah proses untuk memastikan bahwa suatu sistem, alat, atau metode bekerja dengan benar dan memberikan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan atau standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengukuran, validasi sering dilakukan setelah kalibrasi untuk mengkonfirmasi bahwa alat ukur berfungsi sesuai spesifikasi. Tujuan dari validasi yaitu mengecek kesesuaian, memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan nilai yang sebenarnya atau dengan nilai standar. Kemudian memastikan keandalan, menjamin alat atau metode dapat memberikan hasil yang konsisten dalam kondisi penggunaan tertentu. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan kepastian, meningkatkan keyakinan bahwa sistem atau alat telah siap digunakan dalam aplikasi gaya atau aplikasi nyata. Selanjutnya yaitu proses kalibrasi. Pada proses kalibrasi kali ini kami menggunakan sampel beras. Sampel pertama menggunakan beras sebanyak 1 genggam. Dan didapatkan hasil seberat 12 gram.
Sampel pertama ditimbang menggunakan timbangan digital dan didapatkan hasil seberat 14 gram. Sampel kedua mendapatkan hasil seberat 18 gram. Sampel kedua ditimbang menggunakan timbangan digital dan didapatkan hasil seberat 21 gram. Sampel ketiga mendapatkan hasil seberat 24 gram. Sampel ketiga ditimbang menggunakan timbangan digital dan didapatkan hasil seberat 26 gram. Setelah sampel-sampel tersebut ditimbang, data-data yang dihasilkan dari proses kalibrasi dimasukkan ke dalam Excel. Kami melakukan sebanyak 40 kali percobaan dan 3 kali pengulangan. Kemudian, data tersebut akan dibuat grafik dengan cara klik insert, pilih chart, dan pilih scatter. Setelah itu klik kanan untuk select data, pilih add, series name akan dinamai dengan data kalibrasi sensor HX711. Series X yaitu didapat dari rata-rata kalibrator timbangan digital. Series Y-nya didapat dari rata-rata sensor HX711. Klik OK. Lalu klik kanan pada grafik, pilih add, lalu pilih tampilkan thread line, kemudian dipilih lagi untuk linearnya, lalu tampilkan display equation on chart dan display R squared value on chart. Didapatkan rumus dari kalibrasi, yaitu X sama dengan Y plus 1,0029 dibagi dengan 0,9778. Didapatkan rumus tersebut. Rumus ini akan digunakan untuk melakukan proses validasi. Setelah melakukan kalibrasi, dimasukkan rumus kalibrasi yang terdapat pada sintak Arduino dengan rumus sebagai berikut. Dan setelah rumus dimasukkan, kita langsung melakukan validasi dan uji kinerja. Karena syarat validasi dan uji kinerja menggunakan rumus kalibrasi yang didapatkan pada grafik nilai kalibrasi. Selanjutnya yaitu proses validasi. Pada proses validasi kali ini, kami menggunakan sampel yang sama seperti proses kalibrasi, yaitu menggunakan sampel beras. Sampel pertama menggunakan beras sebanyak 1 genggam.
dan didapatkan hasil seberat 8 gram. Sampel pertama ditimbang menggunakan timbangan digital dan didapatkan hasil seberat 8 gram. Sampel kedua menggunakan beras sebanyak 2 genggam. Dan didapatkan hasil seberat 12 gram. Sampel kedua ditimbang menggunakan timbangan digital dan didapatkan hasil seberat 12 gram. Sampel ketiga menggunakan beras sebanyak 3 genggam. Dan didapatkan hasil seberat 20 gram. Sampel ketiga ditimbang menggunakan timbangan digital dan didapatkan hasil seberat 19 gram. Setelah dilakukan proses validasi pada sampel-sampel tersebut, data-data yang dihasilkan dari proses validasi tersebut dimasukkan ke dalam Excel, di mana kita melakukan sebanyak 30 sampel dan 3 kali pengulangan. Data-data yang sudah dihasilkan akan dibuat grafik. Cara membuat grafiknya yaitu klik Insert, klik Chart, lalu pilih Scatter, klik kanan untuk select data, pilih Add, series name akan dinamai dengan data validasi sensor HX711, series X value, diisi dengan dari nilai rata-rata kalibrator atau timbangan. Lalu nilai Y-nya yaitu diisi oleh rata-rata dari sensor berat atau sensor HX711. Klik OK. Lalu pilih Add Set Element. Klik Thread Line. Klik linear, tampilkan linear, dan tampilkan display equation on chart dan display R-squared value on chart. Didapatkan hasil tersebut. Inilah grafik yang kita dapatkan, yang dihasilkan, di mana nilai R yaitu 0,9965, di mana nilai tersebut sudah mendekati 1 atau tidak lebih dari 1 atau hampir sempurna, sehingga nilai tersebut tidak melebihi atau mengurangi jauh dari toleransi. Inilah grafik dari proses validasi. Selanjutnya, dilakukan uji kinerja selama 16 jam dengan 8 kali rujukan yang berbeda-beda. Setiap rujukan dilakukan selama 2 jam. Rujukan pertama menggunakan Freshcare. Dan diambil datanya setiap 10 menit sekali. Ini adalah tampilan normal dengan delay 1 detik untuk pembacaan data sensor berat, dan untuk uji kinerjanya kami menggunakan delay 1 menit untuk pembacaan data agar tidak kesulitan saat pembacaan data di MMC. Dan untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada sensor berat ini adalah sensor HX711, stopwatch, laptop, rangkaian alat, dan sampel-sampel yang kami gunakan seperti Freshcare, parfum, koin, dan juga beras. Dan untuk konsep kinerjanya sendiri, kami melakukannya selama 16 jam. Selanjutnya, setelah dilakukan uji kinerja selama 16 jam, data yang kita dapat dimasukkan ke dalam Excel. Di sini saya akan menjelaskan bagian tahap akurasi pada alat ukur. Di sini terdapat waktu. Waktunya kami ambil per 10 menit pada setiap rujukannya. Yang kedua ada rujukan. Setelah itu ada nilai rujukan, nilai sensor, kalibrator atau timbangan, kesalahan atau error,
dan setelah itu absolut. Tahap pertama untuk mencari kesalahan atau error dengan dilakukannya perhitungan pada nilai kalibrator dikurangi dengan nilai sensor, maka akan didapatkan nilai kesalahan atau error. Dan untuk nilai absolut sendiri, kita akan menggunakan rumus ABS, setelah itu nilai kalibrator dikurangi dengan nilai sensor. Dan hasil dari nilai absolut ini, dia mempositifkan dari hasil pada pengukuran kesalahan atau error. Dan untuk nilai rujukan sendiri itu diambil dari rata-rata nilai kalibrator per rujukan. Dan itu cara mencari nilai rujukannya. Selanjutnya pada tahap untuk ketidakakurasian, di sini kami menggunakan rumus average atau rata-rata dan nilai absolut per satu rujukan. Kami blok sampai ke bawah, setelah itu dibagi dengan nilai rujukan. Maka akan didapatkan nilai ketidakakurasian. Dan untuk mencari nilai keakurasiannya sendiri, di sini kami menggunakan rumus sama dengan 1 dikurang ketidakakurasian dikali 100. Maka akan didapatkan nilai ketidakakurasian. Dan untuk mencari nilai ketidakakurasiannya, kami menggunakan rumus sama dengan nilai ketidakakurasiannya dikali dengan 100. Maka ini adalah nilai yang kami dapatkan dari ketidakakurasian. Sehingga akurasi alat ukur pada sensor kami yaitu didapatkan hasil 98,91%. Sementara untuk hasil ketidakakurasian alat ukur pada sensor kami yaitu didapatkan hasil 1,8%. Begitulah tahap akurasi alat ukur pada sensor kami yaitu sensor berat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap respon dan kecepatan pengukuran pada sensor berat. Dalam tabel ini terdapat waktu, nilai sensor, kalibrator atau timbangan, kecepatan pengukuran dalam satuan detik, serta standar deviasi. Dan untuk perhitungan kecepatan pengukuran dalam satuan detik sendiri, kami menggunakan stopwatch. Dan pada bagian tabel standar deviasinya sendiri, kami menggunakan rumus STDEV atau standar deviasi. Lalu kami blok pada bagian kecepatan pengukuran per satu rujukannya. Dan akan didapatkan nilai pada standar deviasinya. Sementara untuk bagian nilai rujukan pada tabel sebelahnya, hasil nilai dalam tabelnya didapatkan dari tabel sebelumnya pada bagian tabel nilai rujukan. Nah, yang itu. Rata-rata dari nilai kalibrator per rujukan. Selanjutnya, hasilnya kita masukkan ke dalam tabel pada nilai rujukan yang di sebelah sini. Dan untuk kecepatan pengukuran pada satuan detik yang di sebelah sini, kami menggunakan rumus sama seperti sebelumnya, yaitu average atau rata-rata. Kemudian kami blok pada bagian kecepatan pengukuran atau satuan detik yang di bagian sini per rujukan dan akan didapatkan kecepatan pengukuran pada satuan detik di bagian sebelah sini. Dan sementara untuk respon alat ukurnya sendiri, di sini kami menggunakan stopwatch. Setelah itu kami rata-ratakan menggunakan rumus average pada bagian tabel yang sebelah sini juga. Dan kesimpulan yang didapatkan pada sensor berat kali ini yaitu didapatkan kecepatan alat ukurnya dengan hasil 1,6525 dengan respon alat ukurnya 12,65 serta nilai standar deviasi alat ukurnya didapatkan 0,1030. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahap stabilitas alat ukur pada sensor berat. Sama seperti tabel tahap sebelumnya, di tahap ini tabelnya yaitu waktu, nilai sensor, kalibrator atau timbangan, absolut, rata, standar deviasi, reliabilitas, dan juga stabilitas. Untuk mencari nilai absolutnya sendiri sama seperti tahap sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus ABS, yaitu dengan nilai kalibrator dikurangi dengan nilai sensor. Maka akan didapatkan nilai absolutnya. Dan untuk mencari nilai raratanya sendiri, kami menggunakan rumus average, lalu kita blok nilai absolut satu rujukan, dan akan didapatkan nilai raratanya.
Dan untuk mencari standar deviasinya sendiri, sama seperti tahap sebelumnya, kami menggunakan rumus STDEV atau standar deviasi, lalu diblok pada nilai bagian absolut, dan akan didapatkan nilai pada standar deviasinya. Dan untuk mencari reliabilitasnya sendiri, kami menggunakan rumus Corel. Dengan cara mengeblok nilai sensor dan menambahkannya dengan titik koma, selanjutnya dilanjut dengan pengeblokan nilai kalibrator sampai ke bawah. Dan akan didapatkan hasil dari nilai reliabilitas, yaitu 0,999. Dan pada bagian grafiknya, didapatkan hasil stabilitas seperti ini. Grafik terbentuk karena semua hasil dari nilai pengukuran dimasukkan dan akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, praktikan sensor berat ini dapat memberikan hasil pengukuran yang akurat dan juga dapat diandalkan. Keakuratan pengukuran sangat dipengaruhi oleh faktor kalibrasi, kualitas sambungan, serta kestabilan catu daya yang digunakan. Selain itu, faktor lingkungan seperti suhu dan getaran juga perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kestabilan pembaca dari load cell. Oleh karena itu, untuk memastikan sistem tetap bekerja dalam jangka panjang, pemeliharaan rutin dan kalibrasi berkala sangat disarankan. Dengan praktikan yang tepat dan pemrograman yang baik, sensor berat ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari timbangan digital rumah tangga hingga sistem kontrol industri yang memerlukan pengukuran bebas secara real time. Sistem ini juga memungkinkan integrasi dengan perangkat lain, seperti layar digital ataupun sistem lot, untuk memberikan laporan atau kontrol berbasis data yang lebih canggih. Di sini saya akan menjelaskan saran. Yang pertama yaitu kalibrasi yang tepat, yang gunanya untuk memastikan proses kalibrasi dilakukan dengan cermat karena ketetapan hasil pengukuran sangat bergantung pada nilai kalibrasi yang digunakan. Gunakan juga benda dengan berat yang sudah diketahui untuk mendapatkan faktor kalibrasi yang akurat. Yang kedua yaitu ada perhatikan kestabilan sambungan. Pastikan semua sambungan kabel jumper antara rod cell HX711 dan Arduino terpasang dengan baik dan stabil. Gangguan atau sambungan yang tidak tepat dapat mempengaruhi akurasi pembacaan. Yang ketiga yaitu penggunaan catu daya stabil. Pastikan penggunaan sumber daya yang stabil, baik itu melalui port USB atau sumber daya eksternal untuk menghindari fluktuasi yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Yang keempat yaitu ada pemrograman yang optimal. Gunakan pustaka atau library HX711 yang sudah terbukti. Kode di Arduino dioptimalkan. Pastikan baik untuk memproses data dari sensor secara efisien. Yang kelima yaitu perlakuan pada lingkungan. Sensor load cell dapat terpengaruh oleh suhu atau getaran. Pastikan diletakkan di tempat yang stabil dan jauh dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Sekian video pemaparan instrumentasi kelompok 3 sensor berat. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.